Ketua Umum PSSI ajak Sinteyong ke lokasi training center. Apakah kode kontraknya diperpanjang? Ethan Kohler, pemain keturunan Indonesia yang jadi incaran raksasa Bundesliga. Barnabas Sobor klarifikasi unggahan kata-kata kasar. Sinteyong hanya luluskan 13 pemain untuk Piala Asia U20 2023. Lini depan tumpul hoki Caraka akui kehilangan sosok Dusan Radonjic. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bakal mengajak pelatih timnas Indonesia Sinteyong ke lokasi training center yang rencananya dibangun di Ibu Kota Nusantara atau IKN. PSSI sebelumnya didesak untuk membangun training center bagi timnas Indonesia, sehingga skuad Garuda tidak bingung mencari tempat berlatih untuk melakukan persiapan. Di bawah Erick Thohir, proyek tersebut didukung oleh Presiden Joko Widodo. Insya Allah kita bangun segera, Pak. Kalau berkenan nanti kita juga bawa Coach Sinteyong ke sini untuk langsung menengok titiknya, tegas Erick Thohir. Pernyataan tersebut menjadi tanda bahwa Sinteyong masih masuk dalam rencana PSSI. Sebab sebelumnya beredar rumor bahwa pelatih berusia 52 tahun itu tidak akan diperpanjang kontraknya. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Sultan Zaki yang masih berusia 16 tahun. Sultan Zaki bahkan menyingkirkan nama Brandon Suneman yang memiliki darah Jerman. Padahal, Brandon lebih tua dan sudah memiliki pengalaman debut bersama PSVS Semarang di BRI Liga 1 2022-2023. Sementara itu, Sultan Zaki merupakan saudara dari Asnawi Mangkualam. Ia telah menjadi bek tengah andalan Bima Sakti di Timnas Indonesia U16, berdua dengan Iqbal Gwijanggi lini belakang tim muda yang solid. Nyatanya, Timnas Indonesia U16 sukses menjadi juara Piala AFF U16 2022. Penampilannya yang impresif kemudian dilirik oleh Sinteyong. Pemain kelahiran tahun 2006 ini juga dipercaya sebagai kapten PSM Makassar U16 hingga meraih gelar juara Elite Pro Academy. Timo Suneman ikut buka suara terkait keputusan Sinteyong yang mencoret putranya yakni Brandon Suneman di skuad Timnas Indonesia U20. Terkait keputusan Sinteyong itu pun ayah Brandon Suneman pun buka suara. Timo Suneman mengaku legowo anaknya belum masuk ke skuad Garuda Nusantara. Belum jalan Tuhan, yang penting tidak cedera dan dapat pengalaman, tulis Timo Suneman di keterangan Instagram Stories-nya. Pelatih Timnas Indonesia U20 Sinteyong mengungkapkan kondisi skuadnya jelang ke Uzbekistan untuk mengikuti Piala Asia U20 2023. Sinteyong memastikan pasukannya dalam kondisi yang baik, meski diakuinya masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Kami juga terus memperbaiki kekurangan yang ada di tim dan siap mengikuti turnamen tersebut. Untuk kondisi pemain hingga saat ini tidak ada masalah, kata Sinteyong. Ya, rombongan Timnas Indonesia U20 dijadwalkan terbang ke Uzbekistan pada Jumat 24 Februari untuk mengikuti Piala Asia U20 2023. Indonesia memiliki banyak pemain keturunan yang punya kualitas mumpuni. Salah satunya adalah Ethan Kohler yang kini berada di Amerika Serikat. Pemain 17 tahun tersebut saat ini tercatat bermain untuk tim kasta kedua di negeri Paman Sam, yakni Auckland Road. Belakangan, Ethan Kohler menjadi perbincangan karena menjadi target teratas tim besar di Jerman yakni Werder Bremen. Sementara itu diketahui darah Indonesia Ethan Kohler berasal dari sang ibu, yakni dari neneknya yang berasal dari Bali. Ethan Kohler sendiri diketahui bermain sebagai pemain bertahan. Meskipun sempat dipanggil ke Timnas Amerika Serikat U19, Ethan Kohler tak menutup kemungkinan jika nantinya membela Timnas Indonesia. Aku telah bersama tim nasional Amerika Serikat akhir-akhir ini, tapi jika sesuatu berubah atau mungkin akan melihat ke depan apapun bisa terjadi, kata Ethan Kohler. Rumor menyeruak bila Barnabas Sobor dicoret karena mengunggah kata-kata kasar saat Timnas U20 Indonesia kalah 0-1 dari Guatemala. Kini Barnabas Sobor mengklarifikasi apa yang terjadi di balik unggahan kata-kata tersebut. Pemain Persija Jakarta itu mengaku unggahan kata kasar itu tak ditunjukkan ke Timnas U20 Indonesia. Di situ pun saya lagi main PS sama teman saya. Jadi teman saya itu dia kalah. Makanya saya naikin story itu. Tapi tahu-tahu langsung bertabrakan sama teman-teman timnas. Oleh karena itu Barnabas Sobor pun meminta maaf dan meminta warganet untuk tak salah paham dengan postingan yang ia buat. Jika dilihat lebih jauh isi skuad Garuda Nusantara sebenarnya saat itu ada 40 pemain yang mendapatkan panggilan di Korea Selatan yang digelar pada bulan Maret hingga April 2022. Kemudian daftar skuad final untuk Piala Asia U20 2023 hanya ada 13 pemain yang dipertahankan oleh pelatih Sinteyong.
Di posisi kiper hanya ada Cahya Supriyadi. Posisi bek ada 3 pemain yakni Muhammad Ferrari, Marcel Januar dan juga Kakang Rudianto. Sementara itu ada 4 gelandang yang masih bertahan sejak TC di Korea Selatan. Tanpa Marcel yang akhirnya dicoret ada 4 nama yang bertahan. Mereka adalah Arkan Fikri, Reza Aditya, Dimas Yuliono dan juga Robby Darwis. Hampir sama di posisi penyerang ada 5 nama yang terus dipertahankan, yakni Hoki Carraka, Ronaldo Kuate, Ferdiansyah, Alfrianto Niko dan juga Rabani Tasnim. Dengan komposisi tersebut, Sinteyong terlihat sudah mulai menemukan pemain-pemain andalannya di setiap lini. Hal ini tentu menjadi kabar baik, karena chemistry pemain sudah mulai terjalin sejak lama. Striker Timnas U20 Indonesia Hoki Carraka mengaku ada penyebab lini depan Timnas U20 Indonesia menjadi lemah. Pemain 18 tahun itu mengatakan bahwa sebenarnya Timnas U20 Indonesia mengalami masalah ketajaman setelah ditinggal asisten pelatih Dejan Radonjic. Mungkin kita di Timnas semenjak Coach Radonjic keluar atau mengundurkan diri, kita menjadi kurang banyak latihan finishing. Makanya kita agak sedikit kaku dalam finishing, ujar Hoki Carraka. Semoga hal itu bisa dipikirkan oleh PSSI atau head coach. Semoga kita dicarikan pelatih striker yang baik, yang seperti Coach Radonjic atau lebih baik lagi, kata Hoki Carraka. Striker Timnas U20 Indonesia Hoki Carraka berbicara soal absennya Marcelino Ferdinand dalam skuad Garuda Nusantara di Piala Asia U20 2023. Hoki Carraka bahkan menyinggung soal mentalitas pemain. Hal ini diungkapkan oleh Hoki Carraka yang mengaku adanya Marcelino memiliki pengaruh besar terutama pada mental. Hoki mengatakan absennya Marcelino memang bisa digantikan oleh pemain lain. Akan tetapi terkait mentalitas pemain belum tentu bisa digantikan oleh orang lain. Pemain PSS Sleman itu mengatakan mentalitas Marcel yang pantang menyerah bisa membuat pemain lain bersemangat. Terkait pemanggilan pemain Timnas U16 Indonesia, Sinteyong awalnya penasaran dengan Arkan Kaka dan juga Sultan Zaki. Pasalnya, mereka menjadi andalan pelatih Bima Sakti. Saya mendengar ada pemain bagus di Timnas U16 Indonesia. Jadi saya ingin melihat penampilan dan juga kemampuannya seperti apa, kata Sinteyong. Menariknya, Sultan Zaki sukses menjawab tantangan Sinteyong dengan apik di mini turnamen lalu. Dia tampil sejak menit pertama saat melawan Fiji dan juga Selandia Baru. Bahkan peluang untuk tampil di Piala Dunia U20 2023 terbuka lebar untuk saudara sepupu dari Asnawi Mangkualam tersebut. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.